Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam kehidupan ini kita berinteraksi dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berinteraksi dengan manusia di sekitar kita. Oleh karenanya syariat mengatur keduanya, bagaimana cara kita berinteraksi dengan pencipta kita dengan berbagai macam ibadah yang harus kita tujukan kepada Rabbul Alamin, dan juga syariat mengajarkan kita bagaimana akhlak yang mulia, ibadah dengan cara berakhlak mulia, bermuamalah yang baik dengan sesama manusia. Oleh karenanya di antara bentuk muamalah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an sesama manusia adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulu lin-nasi husna." Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ayat ini ya lengkapnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala kami mengambil perjanjian dari Bani Israel agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungan antara manusia dengan Allah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabil walidaini ihsana. Setelah itu Allah menjelaskan bagaimana hubungan dengan sama manusia. Yang pertama, bagaimana hubungan dengan kedua orang tua. Maka berbaktilah kepada orang tua kalian dengan sebakti-baktinya. Wadzil qurba, kemudian berbuat baiklah kalian kepada karib kerabat, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan juga kepada orang-orang miskin. Kemudian kata Allah, kaidah wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah yang baik kepada seluruh manusia. Ini menunjukkan bagaimana perhatian syariat terhadap kata-kata, karena ucapan kata-kata ini penting dalam kehidupan kita. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari pembalasan, maka hendaknya dia mengucapkan kata-kata yang baik atau dia diam. Ya, seorang tidak asal berbicara, hendaknya dia renungkan apa yang akan dia utarakan, apa yang akan dia ungkapkan, apa yang dia tulis, apa yang dia komentari. Maka hendaknya dia renungkan terlebih dahulu, dia harus memilih kata-kata yang baik. Ya, wa qulu lin-nasi husna, ucapkanlah kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Terlebih lagi, ucapan itu bisa mengungkap bagaimana tentang akhlak seorang dan bagaimana tingkat akal seseorang. Kita bisa tahu orang ini ternyata buruk akhlaknya dari ungkapan kata-katanya. Terkadang kita terpedaya dari manzornya, dari penampilannya. Ternyata setelah dia berkata, kita orang ini memang busuk hatinya, ya, buruk akhlaknya, kelihatan dari ungkapannya. Dan terkadang kita terpedaya melihat orang penampilannya Masya Allah seperti orang alim, ternyata waktu bicara bahlul. Oleh karenanya orang berbicara hati-hati, terungkap akhlaknya, terungkap apa? Terungkap akalnya. Diriwayatkan, saya sendiri belum menemukan sumbernya, tapi tersebar cerita diriwayatkan dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Tatkala suatu hari beliau di hadapan murid-muridnya, kemudian beliau kakinya sakit sehingga beliau tidak bisa duduk mutarabbi'an, tidak bisa duduk bersila. Sehingga beliau minta izin kepada murid-muridnya untuk menjulurkan kakinya karena kakinya sakit. Maka beliau duduk, ya mungkin duduk kurang sopan, tapi karena kaki beliau sakit, beliau pun julurkan kedua kakinya. Tatkala beliau sedang mengajari
memberi ceramah kepada murid-muridnya tentang masalah fikih, ya. Kemudian tiba-tiba datang seorang dengan penampilan luar biasa, ya, penampilan yang karismatik, datang kemudian masuk di majelis Abu Hanifah. Abu Hanifah waktu melihat orang tersebut, benar-benar nampak orang tersebut seperti orang yang alim, maka Abu Hanifah enggak enak, maka akhirnya kakinya yang sudah dia julurkan, dia terpaksa lipat kembali meskipun rasanya sakit. Karena ada orang besar di hadapan dia. Setelah selesai atau dia sedang ceramah, tiba-tiba orang tersebut bertanya, "Ya Abu Hanifah," memotong pembicaraan Abu Hanifah. Dia bertanya, "Mata yuftiru shaim?" Kapan seorang berpuasa boleh berbuka? Abu Hanifah, waduh, ini pertanyaan ngetes atau apa ini? Ini orang kelihatannya keren, penampilan seperti ulama, ya. Tanyanya kapan orang berpuasa berbuka? Jangan-jangan ini soal jebakan, ya. Ya, semua orang tahu jawabannya. Kalau matahari terbenam baru apa buka puasa. Kenapa dia tanya demikian? Jangan-jangan jebakan. Tapi apa boleh buat? Maka sambil menahan sakit kakinya beliau menjawab, ya, idza gharabatis syams. Kalau matahari tenggelam dia boleh berbuka. Kata orang tersebut melanjutkan, "Ya Abu Hanifah, wa ilam taghrubi syams, bagaimana kalau matahari tidak terbenam?" Kata Abu Hanifah, "Ana li Abi Hanifah an yamudda rijlaihi." Saatnya sekarang Abu Hanifah untuk menjulurkan kembali kedua kakinya. Jadi orang bicara kadang ketahuan kadar apa? Nalarnya, ya, ketahuan pinter bahlulnya, ya. Oleh karenanya kita tatkala berbicara hati-hati, ya, berbicara hati-hati, ya. Dan ini perintah Allah, ini bukan pilihan. Bukan seenaknya kita kapan mau bicara baik, kapan mau bicara buruk, kapan enggak. Allah perintahkan wa qulu linnasi husna. Asalnya kita tidak berbicara kecuali dengan yang baik. Dan ternyata Allah menyebutkan tentang kaidah ini banyak dalam Al-Qur'an. Contoh dalam ayat Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna syaitana yanzagu bainahum." Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik. Ya. Untuk mengucapkan kata-kata terbaik. Bukan saja kata yang baik. Kalau ada kata yang baik, 5 ungkapan yang baik, dia lihat ungkapan ketiga ini yang terbaik, maka hendaknya dia mengungkapkan dengan ungkapan yang ketiga tersebut, ya. Dia pilih dari yang baik-baik tersebut mana yang terbaik. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik, ya. Kemudian seperti dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Wahai Musa dan Harun, ucapkanlah kata-kata yang lembut kepada Firaun, ya. Siapa tahu dia sadar, ya. Kemudian juga seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ammas sa'ila fala wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar." Ya, adapun anak yatim jangan kau bentak, orang minta-minta jangan kau orang yatim jangan kau kasari, orang minta-minta jangan kau bentak. Seperti Allah juga berfirman terhadap kedua orang tua, "Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma." Kalau kedua orang tua mempunyai masa jompo, salah satunya atau kedua-duanya, maka jangan katakan jangan bentak mereka berdua. Wa qul lahumu qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka berdua kata-kata yang baik. Dan ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Semuanya kembali kepada kaidah wa qulu linnasi husna. Ini kaidah umum. Ucapkanlah kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Setelah itu Allah perinci bagaimana dengan kondisi demikian kepada orang tua, kepada orang yang didakwahi, kepada peminta-minta, kepada anak yatim. Semuanya kembali agar kita mengucapkan kata-kata yang terbaik, kata-kata yang baik. Dan ini ibadah. Ibadah. Kita ibadah bukan cuma baca Quran, bukan cuma salat malam. Tatkala kita milih kata-kata yang menyenangkan orang, ya, maka ibadah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah, ya. Sedekah berarti berpahala. Kita memilih kata-kata, kita sedang memilih saja sudah berpahala. Kita ungkapkan berpahala. Kita menulis, pilih ibarat-ibarat yang baik berpahala, ya. Kenapa? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sebagian orang, Masya Allah, kalau baca Quran semangat, kalau salat malam semangat, tapi kalau udah bicara kotor, bicara sembarangan,
asal ngomong, asal komentar. Dia menyangka ini tidak dicatat di catatan amalnya pada hari kiamat kelak akan diungkap kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal bicara, apalagi zaman sekarang. Oleh karena Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, "Inna fil jannati ghurfatan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha." Kata Nabi, di surga ada suatu kamar atau suatu lokasi yang dari dalamnya kelihatan dari luarnya, luarnya kelihatan dari dalamnya, ya. Maka seorang sahabat berkata, kalau tidak salah Musa al-Asy'ari, "Liman ya Rasulullah?" Ya, untuk siapa kamar itu ya Rasulullah di surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Liman alanal kalam wa at'ama at-ta'am wa liman bata qa'iman wa nasuniyam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kamar spesial tersebut untuk orang alanal kalam, orang yang melembutkan perkataannya. Dia maksudnya dia sengaja memilih kata-kata yang lembut, ya. Tidak asal ngomong, tidak asal ngerocos, enggak. Dia milih kata-kata. Liman alanal kalam, bagi orang yang memilih kata-kata yang baik. Wa at'ama ta'am, kemudian beri makan. Kemudian yang di malam hari salat malam sementara orang-orang dalam kondisi tidur. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, riwayat Imam Ahmad. Demikian juga dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atibil kalam, ya, afshis salam, ya, silil arham, wa qum bil lail wan nasu niyam, thumma dukhulil jannah bisalam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atibil kalam, yaitu baguskanlah kata-katamu, ya, baguskanlah kata-katamu, tebarkanlah salam, ya. Kemudian sambunglah silaturahmi. Kemudian salatlah di malam hari orang sedang tidur, kemudian masuklah engkau dalam surga dengan penuh keselamatan. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atibil kalam." Perbaikilah kata-katamu, perbaguslah pembicaraanmu. Maka ini ibadah yang agung yang seorang berusaha selalu berhias dengan kata-kata yang terbaik dalam kesehariannya. Dengan berbicara dengan siapapun. Makanya Allah mengatakan, "Wa qulu linnas", ucapkanlah kepada manusia, dan annas di sini umum. Dengan manusia mana saja, baik kawan maupun musuh, baik teman dekat ataupun teman jauh, orang tua maupun anak kecil, muslim maupun kafir, disuruh kita memilih kata-kata yang baik. Contoh, Allah sebutkan misalnya bagaimana berbicara dengan orang-orang kafir dan muslim, terutama orang-orang yang kita berniat untuk mendakwahi mereka. Allah memerintahkan untuk berkata-kata kepada Fir'aun, orang yang paling bejat di alam semesta ini, ya, yang pernah hidup, yang paling sombong, yang pernah mengaku sebagai Tuhan. Allah wasiatkan kepada Musa dan Harun, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Wahai Musa dan Harun, ucapkanlah kalian berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, qawlan layyina. Disuruh, ini Fir'aun, ya, bukan hanya Abu Jahal, ini apa Fir'aun, ya. Yang sombong ngaku sebagai Tuhan, yang bengis, yang membunuh anak-anak, yang memperbudak Bani Israel, yang kejahatannya sudah tidak bisa dihitung lagi saking banyaknya. Ya. Allah tidak mengatakan bentak dia, ya, maki-maki dia, tidak. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kepadanya kata-kata yang baik. Artinya kau berdakwah jangan terpancing emosi. Jangan terprovokasi, karena dakwah adalah ibadah, ada aturannya. Ada aturannya, bukan sekedar kemudian seorang terpancing kemudian indifa, kemudian emosi, enggak, ada aturannya. Kau kepada Fir'aun ucapkan kata-kata yang baik. Dalam ayat yang lain surat An-Nazi'at kata Allah, "Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Katakanlah kepada Fir'aun dengan tawaran, "Hal laka ila an tazakka?" Maukah engkau menuju kepada kesucian jiwamu? Banyak tawaran, bukan berimanlah, kalau enggak neraka Anda, ya. Oke, maksudnya kata-kata Musa disuruh untuk berkata-kata yang lembut itu kepada Fir'aun. Bagaimana lagi dengan yang jauh di bawah Fir'aun? Tidak seperti sebagian orang sekarang bangga dengan kata-kata yang kasar, viral di di medsos misalnya, kata maki sana maki sini. Nah, kita dakwah ada aturannya, ya. Bukan sekedar melepaskan apa yang dalam hati kita.
Kita berdakwah bukan tujuannya menegakkan hujjah. Yang penting saya sudah sampaikan, tidak, tetapi kita ingin dia dapat hidayah. Kita ingin dia dapat hidayah. Oleh karenanya tatkala dakwah tujuannya adalah agar orang dapat hidayah, maka ada aturan mainnya, ada aturan mainnya. Kalau tidak tahu aturan main, tidak usah terjun dalam bidang dakwah. Contohnya Nabi Ibrahim waktu berkata kepada bapaknya dengan penuh lemah lembut, ya. Dia mengatakan, "Ya abati, ya inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya." Ya, sebelumnya ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda, dia kata-kata yang saya, wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa membantu engkau sama sekali? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai ayahanda, sungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang tidak engkau miliki. Lihat kata-kata yang Nabi Ibrahim pilih. Telah datang kepadaku, aku punya ilmu yang kau tidak miliki. Dia tidak mengatakan, wahai ayahanda, ente jahil, ente bahlul. Tidak. Dia mengatakan, ya ayahanda, sungguhnya saya punya ilmu yang kau tidak miliki. Sangat halus, ya. Ya. Fattabi'ni, ikutilah aku, ahdika siratan sawiyya. Aku akan tunjukkan engkau kepada jalan yang lurus. Ya. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahanda, jangan kau ikuti syaitan. Sungguhnya syaitan bermaksiat membangkang kepada Allah yang Maha Pengasih. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Ya ayahku, sungguhnya aku khawatir kau tertimpa azab dari Tuhan yang Maha Penyayang. Bayangkan, seharusnya kalau kita bicara azab, aku khawatir engkau tertimpa dari azab dari Tuhan yang begitu keras azabnya. Tidak, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Aku khawatir engkau ditimpa azab dari Ar-Rahman, dari Tuhan yang Maha Penyayang. Artinya Allah sangat sayang kepada engkau kalau kau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh berdebat dengan ahlul kitab dengan kata-kata yang baik. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Ya, kalau sudah bertemu, berdialog, pilih kata-kata yang baik, ya. Pilih kata-kata yang baik untuk mendebat mereka, karena tujuannya agar mereka dapat hidayah, ya. Jadi maksud saya, ya, Allah jelaskan, ya, wa qulu linnasi husna, ucapkanlah yang terbaik bagi manusia dari dalam segala strata manusia, ya. Pada orang kafir Allah jelaskan, kepada sekitar kita, ya, sahabat-sahabat kita, teman dakwah kita juga berusaha dengan kata-kata yang lembut. Apa kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam fadda min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat karunia Allah engkau jadi lembut. Allah tekankan, engkau jadi lembut wahai Muhammad karena karunia Allah. Ini rahmat. Fabima rahmatin. Ya, kalau antum mengerti bahasa Arab, ya, di situ fabima. Seharusnya kalau secara bahasa Arab biasa Allah harusnya mengatakan fabi rahmatin minallah, dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, kasih sayang Allah engkau menjadi lembut. Tetapi Allah menambah huruf ma di situ, fabima rahmatin minallah, dan ma di situ dalam i'rab tidak ada i'rabnya, tetapi dalam makna li ta'kid, untuk menekankan. Sehingga kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka sungguh-sungguh benar-benar karena kasih sayang Allah kepada engkau wahai Muhammad, engkau menjadi lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau ternyata engkau kasar mulutmu, keras hatimu, lam fadda min hawlik, maka mereka akan kabur darimu. Ini Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan para sahabat orang-orang yang lembut, yang cerdas, yang akhlaknya mulia. Kalau Nabi kasar, mereka kabur. Kalau Nabi kasar SAW, maka para sahabat akan kabur. Apalagi kita, ya. Maka hukum asal seorang berkata-kata dengan lembut, jangan sampai kemudian dia terbawa, terprovokasi, karena terkadang muncul mentang-mentang, ya, mentang-mentang saya ustaz, mentang-mentang saya pendakwah, mentang-mentang saya punya ilmu, sehingga terkadang seorang berbicara tanpa dia pikirkan bahwasanya dakwah itu ada aturannya, bahwasanya kata-kata harus dipilih, ya. Ya, terkadang mentang-mentang itu muncul dengan sendirinya, mentang-mentang mudir, mentang-mentang imam masjid, ya, imam besar di masjid kecil, ya, timbul mentang-mentang kadang-kadang, mentang-mentang saya donatur, mentang-mentang saya itu harus kita lawan, karena dakwah ada
aturannya ya. Nabi SAW saja diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kau ternyata kasar mulutmu, kasar hatimu, tentu mereka akan lari darimu. Baik. Jadi bicara dengan teman-teman hendaknya kita pilih-pilih. Kemudian orang-orang yang lain juga. Bicara dengan istri apalagi. Harus apa? Selembut-lembutnya. Panggilan dipilih, wahai cintaku ya. Lagi di mana, Mas? Lagi di hatimu sayangku. Masya Allah, kan enak ya. Begitu dong ya. Saya betapa sering saya tanya sama istri saya, sayang lagi di mana? Lagi di hatimu. Masya Allah, perasaan gimana gitu. Jadi istri yang paling utama untuk kita berkata-kata baik. Betapa banyak orang pandai berkata-kata baik kepada kawannya, kepada ustadznya, kepada temannya, kepada rekan kerjanya, tapi kalau sama istrinya dia ngomong seasalnya, ngomong seenaknya ya. Dia tidak tahu istri ini ada aturan antara seorang suami dengan istri. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Anda kalau ingin mencapai derajat yang terbaik, mencapai al-khairiyah, derajat yang terbaik, maka jadilah terbaik bagi istri. Kalau Anda bisa berkata-kata baik kepada orang-orang, maka yang paling utama Anda berkata-kata baik adalah dengan apa? Istri ya. Anda bisa bercanda ketawa-ketiwi dengan orang, masa dengan istri tidak bisa bercanda? Ya, baru bicara 5 menit, sudah, papa sibuk, udah tidur. Udah itu, WhatsApp. Gimana akhi, ente harusnya bisa mesra dengan istri, bisa ngobrol lama dengan istri ya. Dia lebih utama untuk kita baiki ya. Dia yang melahirkan anak-anak kita, dia yang mengurus anak-anak kita, dia yang membantu kita ketika kita sedang sakit, dia yang mengurusi terkadang keluarga kita. Jadi istri utama untuk kita berkata-kata baik. Sebagian wanita mengeluh bertahun-tahun hidup sama suaminya tidak pernah mendengar kata-kata penghormatan dari suaminya. Apa susahnya sih? Apa susahnya kita misalnya istri masak enak, kita puji, Masya Allah enak masakanmu. Masya Allah bajumu bagus, Masya Allah ya. Ya. Masya Allah itu apa? Dari salon mana kok rambutmu jadi bagus ya? Oh dari sini ya. Berapa bayarnya? Jadi maksudnya apa susahnya kita ngomong gitu, kita obrol kata-kata sama istri, kita bisa obrol kata-kata sama kawan-kawan. Betapa sering kita ngobrol, kita berniat menyenangkan hati teman-teman kita. Kenapa tidak kita berniat menyenangkan hati istri kita? Dia lebih utama untuk kita ucapkan kata-kata yang baik. Dan banyak kita mau gombal-gombal dengan istri, gombal terbuka bebas ya. Mau gombal apa the best of gombal terserah ya pokoknya. Mau terserah, itu dibolehkan dalam syariat, bahkan bohong saja boleh. Bohong saja boleh ya. Al-kadhibu la yahillu illa fi thalath. Tidak halal dosa kecuali 3 perkara. Di atasnya hadis rajul imraatihi, omongan seorang suami terhadap istrinya, boleh bohong. Ini menunjukkan bagaimana perhatian syariat agar seorang berkata-kata baik dengan istrinya sampai dibolehkan untuk berbohong. Baik, demikian juga pada anak-anak, sama kita anak-anak kita bimbing kata-kata yang baik ya. Jangan suka mengucapkan kata yang menyakiti hatinya ya. Sesekali kita tegur boleh, sesekali kita marahin boleh, tapi itu hukum keluar dari hukum asal. Hukum asalnya kita ngomong sama dengan kata-kata yang baik. Jaga perasaan mereka, beri semangat kepada mereka, motivasi mereka. Kalau mereka salah, panggil ngomong dengan baik 4 mata agar mereka sadar. Seperti itu. Hukum asal kita berkata-kata yang baik, bukan kita mencela dan maki dan yang lainnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana berkata-kata yang baik kepada ashabul hajat, kepada orang yang punya keperluan, Contoh kepada anak yatim. Kata Allah, wa amma sa'ila fala takhar, wa amma yatima fala takhar. Adapun orang anak yatim maka jangan kau keras, jangan kau bentak. Anak yatim kasihan ya akhi. Bayangkan anak yatim ya, dia di sekolahnya misalnya, kemudian teman-temannya dikunjungi oleh bapaknya, oleh ibunya, dia nggak lihat bapaknya. Dia terkadang dilihat bapak orang lain, lihat bapak temannya begitu lembut sama temannya. Bagaimana perasaan dia? Kita harus berusaha. Coba kita jadi dia, kita rasanya seperti apa? Makanya dia butuh untuk sentuhan kepalanya. Mari sini ya, sini nak, sama om misalnya. Anak yatim ya. Karena banyak anak yatim yang kemudian kadang-kadang nakal ya. Kenapa? Karena nggak ada yang perhatian sama dia. Dia mau menyampaikan perasaannya kepada siapa ya. Maka terkadang kalau kita mendapati dia misalnya
melakukan kesalahan atau apa, Allah larang, fala takhar, jangan kau bentak. Ya. Sudah cukup kesedihan yang bergejolak di hatinya yang dia rasakan. Jangan kau tambah lagi kesedihannya di atas kesedihan. Ya. Karena qadarullah memang kalau ketemu anak itu terkadang itu memang bandel-bandel. Sebagian apa? Bandel-bandel. Yang punya bapak saja bandel, apalagi yang tidak punya. Yang punya bapak. Bapaknya saja bandel. Oleh karenanya ya wajar. Makanya kita harus ajari anak kita, kalau kita punya anak, punya teman orang anak yatim, maka kita suruh berbuat baik kepada dia. Untuk memberi uzur kepada dia ya. Karena tidak ada yang memperhatikan dia ya. Ya kita saja enggak usah kita bicara anak aja. Kita bicara kita ya. Misalnya kita terima raport. Terus orang-orang teman-teman, bapaknya teman-teman semua sudah datang. Kemudian mengambil raport. Bapak kita enggak datang-datang. Gimana perasaan? Ini bapak kemana? Gitu. Semua orang sudah datang. Anaknya dipeluk, dikasih hadiah. Oh, masya Allah anakku lulus. Kita bapak datang terlambat saja sudah sedihnya luar biasa. Apalagi enggak ada bapak yang datang. Enggak ada bapak yang datang. Gimana anaknya? Begitu nasib mereka. Ya. Mau bagaimana? Makanya jangan dibentak, jangan dihardik, jangan dimarah. Kemudian juga orang meminta-minta. Orang minta-minta, ya. Ya mereka kan orang punya keperluan, dilanda dengan kesulitan, dilanda kesusahan, maka hati-hati tatkala berbicara dengan dia. Jangan sakiti hatinya. Fala tanhar. Kalau jangan kau bentak dia. Kalau kau tidak mau kasih, qaulun ma'ruf. Ucapkan kata-kata yang baik. Jangan kau sakiti hatinya. Jangan kau sakiti hatinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa namanya? Walladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berinfak di jalan Allah kemudian dia tidak menyertakan infaknya man wala adha. Man itu ungkit-ungkit, adha menyakiti hati seseorang. Seperti misalnya dia bantu orang, kasih baju sama orang. Orang itu datang, masya Allah ya sekarang jadi gagah ya, pakai baju baru ya, bajunya dia yang kasih. Orang itu jadi nggak enak. Iya. Nggak usah begitulah ya. Maksud lu ini ambil lagi nih. Nggak usah kita kasih terus kita sakiti hatinya, nggak usah lah. Ya sudahlah kita kasih udah lepas gitu aja. Nggak usah kita ungkit-ungkit lagi ya. Ya, gimana bajunya ya. Jadi dia terkadang nggak enak atau gimana ya. Jangan buat dia jadi nggak enak ya. Apalagi kita sakit, saya kan yang ini kamu saya jangan. Allah larang. Kata Allah tadi dilarang. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Jangan disertakan dengan man wala adza. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qaulun ma'ruf, kata-kata yang baik. Kalau kau tidak bisa kasih, ya sudah. Ucapkan tolak dengan kata yang maaf saya belum bisa, mohon maaf, coba minta ke yang lain, mohon maaf ya. Kata-kata yang baik, jangan dibentak ya. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun, dan kau memaafkan mereka. Khairun, lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan menyakiti hati orang yang meminta. Kenapa? Karena kata sebagian ulama, orang yang minta-minta terkadang dia mengganggu kita. Dan itu benar ya. Kita lagi tidur siang diketuk-ketuk. Dia lagi perlu. Ya, kita kadang jengkel tapi ya sudahlah. Ya. Kita waktunya istirahat, pulang dari jauh, waktu istirahat dia nongkrong di situ mau ketemu kita. Ya udahlah, temui aja. Segera minta uzur, kalau mau kasih, kalau mau kasih uzur ya. Enggak usah sakiti hatinya ini. Udah, jangan kesini lagi ya. Jangan kesini lagi. Jangan, enggak usah lah. Mau kasih sudah. Bisa bicara bebek, ya akhi lain kali saya lagi istirahat, kalau lain waktu yang lain. Misalnya kan bisa, jadi tidak harus kemudian kita sakiti hatinya. Makanya Allah mengatakan maghfiratun, kita maafkan. Karena namanya orang minta-minta dia pasti punya kesalahan, tidak tahu cara mengungkapkan, datang di waktu yang tidak tepat, misalnya mengganggu. Ya wajar. Kalau kita di posisi dia mungkin kita juga begitu karena dalam kondisi susah. Orang kalau sudah susah pusing apa yang harus dia lakukan? Pikiran dia bagaimana kebutuhannya bisa segera terpenuhi. Maka inilah kaidah umum wa qulu linnasi husna ya. Apalagi kepada orang tua ya, fala taqul lahum uffin, jangan mengatakan wala tanharhuma, jangan bentak, wa qul lahum qaulan karima, dan ucapkanlah kepada kedua orang tua kata-kata yang baik. Hati-hati ikhwan, apapun kondisi antum sampai pada derajat tinggi pun, gelarnya sebanyak apapun, tetap saja antum seorang anak harus pilih kata-kata yang baik kepada orang tua. Jangan sampai sakit hati orang tua. Ibu sih enggak tahu sekarang zaman milenial ya. Ibu zaman aluminium tidak sama seperti
Misalnya, ibu sih nggak sekolah, nggak tahu. Jangan gitu. Jangan kita merendahkan ibu kita, jangan merendahkan orang tua kita, bapak kita, seakan-akan kita terpelajar, seakan-akan dia tidak terpelajar. Ucapkan kata-kata yang baik. Kalau kita bisa milih kata-kata untuk kita ungkapkan kepada bos kita, kita pilih kata-kata agar menyenangkan hati bos, agar menyenangkan hati ustadz. Orang tua lebih utama untuk kita pilih kata-kata dengan selembut-lembutnya. Ya, baik. Inilah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa di antara ibadah adalah berkata-kata yang baik. Sekarang zaman orang tidak peduli lagi dengan ibadah ini. Ya. Apalagi kita udah masuk medsos, sudah maki sana, maki sini, cerca sana, cerca sini, bongkar aib sana, bongkar aib sini. Maka seorang hati-hati, jangan dia terjebak. Dia berkata-kata yang banyak, ternyata kata-katanya bikin masalah. Akhirnya dia masuk neraka gara-gara kata-katanya tersebut. Apa kata Mu'adz bin Jabal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, apakah kita akan diazab gara-gara perkataan kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatim. Bukankah yang membuatkan manusia terjerumus dalam neraka jahanam, digeret di atas wajah mereka, digeret di atas hidung mereka, kecuali karena panenan dari hasil lisan mereka. Waliyadzubillah. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini ada hadiah kuis untuk ikhwan. Maksudnya satu orang dapat segini ya. Taib, siapa yang bisa sebutkan satu dalil dari sekian dalil yang saya sebutkan? Ya, silakan. Apa bunyinya? Hah? Yang bunyinya gimana? Ya, silakan. Wa bil walidaini ihsana. Terus ulangi pelan-pelan. Bukan wa idzil qurba, wa dzil qurba. Masya Allah, jazakallah khair. Pilih warna apa? Hah? Istri suka warna apa? Belum punya istri? Kasihan itu sih. Baik, selanjutnya siapa yang bisa sebutkan dalil yang lain? Ya, satu dua, berdiri dua-dua coba. Ya. Ya, antum duluan, apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau buruk. Enggak hafal Arabnya? Enggak apa sih. Silakan. Yang di belakang, silakan. Fakula lahu. Apa artinya? Siapa? Wahai Musa dan Harun. Jangan tambah-tambah terjemahannya. Wahai Musa dan Harun, ucapkanlah kepada. Ya, silakan. Berdua silakan. Antum udah beristri? Belum. Antum? Belum. Silakan ini. Ya. Karena ikhwan terkadang istri kita suka warna tertentu ya. Jomblo-jomblo harus tahu ya. Jadi terkadang antum memakai baju bukan pilihan antum, tapi pilihan apa? Istri. Taib, siapa lagi bisa sebutkan dalil yang lain? Ya, silakan apa? Masya Allah. Silakan yang mana? Yang lain lagi? Ya, silakan. Masya Allah, itu Arabnya ya. Silakan. Kasih over. Baik, tinggal dua. Siapa lagi sebut dalil yang lain? Ya, silakan. Yang hijau. Masya Allah. Wadduha ya. Ya, sini. Silakan. Dia udah punya istri? Masya Allah. Miskin. Satu lagi siapa? Ya, silakan. Berdiri. Fakul hal laka. Apa artinya? Ya, maukah engkau mensucikan apa? Dirimu. Wahai Fir'aun. Masya Allah. Baik. Jazakumullah khairan. Bagaimana bila pada saat kajian subuh begini, kapan kita bisa baca zikir pagi? Apakah setelah kajian selesai atau kita bisa baca sebentar kajian berlangsung? Ya, kalau bisa waktunya
setelah azan subuh, zikir pagi dimulai setelah azan subuh sampai terbit matahari. Ya. Jadi kalau azan subuh sudah selesai, seorang boleh mulai zikir pagi meskipun belum sholat apa? Subuh. Yang penting azan sudah dikumandangkan dia boleh. Kemudian dia boleh sambil berzikir di tengah pengajian boleh. Kalau ternyata dia tidak sempat, maka dia boleh baca setelah terbit matahari. Ya. Tentunya semakin baik, semakin cepat semakin apa? Semakin baik. Karena semuanya masih namanya dalam bahasa Arab as-sabah. As-sabah mencakup pada subuh sampai terbit matahari ke atas sampai duha masih disebut dengan apa? As-sabah, ya, masih subuh. Karena Nabi SAW tidak pernah menyebutkan batasan waktu secara syar'i, maka tatkala tidak ada pembatasan waktu secara syar'i, kita kembali kepada urf atau secara bahasa. Ternyata kalau kita kembali kepada kamus-kamus, namanya sabah itu waktu di awal hari, mencakup ba'da subuh sampai terbit matahari, dan setelah terbit matahari sampai waktu apa? Duha. Apa hukum melakukan perbuatan dosa karena ketidaktahuan? Kalau tidak tahu, maka dia tidak berdosa. Ya. Tetapi dia harus belajar. Ya. Jangan dia bilang, Ustaz, kalau gitu saya tidak usah belajar, saya tidak tahu terus. Ya, tidak boleh. Ya. Dia dapat hukuman dosa tidak mau belajar. Tapi kalau seorang sudah belajar, namun belum sampai ilmunya ternyata dia melakukan kesalahan, maka dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Secara hukum syar'i dia gugur dosanya. Tetapi kalau kesalahan tersebut ternyata berkaitan dengan hak orang lain, meskipun dia tidak tahu hukumnya, maka dia harus kembalikan hak orang lain. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah jangan lupa nanti jam 9 kita lanjutkan tafsir surat Al-Munafiqun ya. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.